Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi channel sayangan kita, Bangsa. Oke teman-teman, kali ini gue mau nanya sama kalian semua, siapa yang tahu tentang makam keramat gantung di Blitar? Nah, mungkin bagi teman-teman warga Blitar udah pada tahu ya makam tersebut, dan mungkin udah gak aneh lagi. Tapi jadi pertanyaan juga nih buat teman-teman yang baru dengar, kok ada gitu makam digantung sedangkan biasanya makam itu di bawah, dikubur gitu kan? Kok beda banget ya? Nah, bagi yang penasaran, nanti gue bakal jelasin. Dan bagi yang tahu makam tersebut siapa, tulis di kolom komentar, oke? Jadi, makam tersebut adalah makam seorang patih yang konon katanya beliau itu adalah seorang patih yang sakti mandraguna. Gimana nggak sakti gitu? Jangan kan terluka, dibacok segala macem gitu, itu nggak bakal nempan gitu. Jangan kan kayak gitu, yang meninggal dengan kondisi leher terputus pun dengan memiliki ajian tersebut, beliau itu bisa hidup kembali gitu. Wah gila, ini ilmu luar biasa banget gitu kan. Nah, buat teman-teman yang penasaran, yuk kita simak videonya sampai selesai. Bagi mereka yang memiliki ilmu penyesona, konon katanya dipercayai tidak akan mati sampai kapanpun, bahkan akan hidup kekal abadi sampai hari kiamat. Dan konon katanya dipercayai juga hanya ada satu cara untuk membuatnya tidak hidup kembali, yaitu dengan cara dipisahkan anggota badannya yang gak tahu entah dipotong-potong dulu ketika mati. Pokoknya dipisahkan bagian badannya, nanti melewati sungai-sungai gitu kan. Nah, itu pun nanti dikuburnya bukan di dalam tanah, karena jika mereka menginjak tanah, menyentuh tanah, nah itu jasadnya bakal menyatu kembali dan hidup kembali. Jadi dengan cara dipisahkan anggota badannya, menyeberangi sungai-sungai, nah nanti makamnya pun digantung di atas gitu, jadi tidak menginjak tanah. Nah sekarang kalian tahu kan kenapa makam di Blitar itu digantung? Nah bagi yang percaya atau tidak, tulis saja di kolom komentar, oke? Secara bahasa, panca adalah 5, sedangkan sona adalah tempat. Berarti bisa diartikan bahwa Pancasona itu adalah 5 tempat, yang artinya langit, bumi, gunung, samudra, dan surga. Dan lebih hebatnya lagi, bagi penganut ilmu Pancasona, bila dia terluka, itu lukanya akan rapat dengan sendirinya atau utuh kembali seperti semula gitu ya. Bila nih coba tangan kita sayat, itu lukanya akan pulih dengan sendirinya gitu kan. Dan apabila anggota badan kita terpisah, putus, tangan atau misalkan leher, kepala segala macam, itu juga akan pulih seperti semula, tidak ada bekas lukanya gitu. Luar biasa bukan ilmu ini? Kalian penasaran gak sih sama amalan dan ritual yang mereka lakukan untuk mendapatkan ilmu Pancasona tersebut? Akhirnya nih setelah gue cari-cari informasi, gue dapat juga ritual apa yang mereka lakukan dan amalan apa yang mereka lakukan. Yang pertama nih yang mereka lakukan yaitu puasa Senin Kamis selama 7 bulan. 7 bulan lo bayangin Senin Kamis. Wah, mungkin beberapa orang sih bisa lakuinnya ya. Tapi setelah mereka puasa selama 7 bulan, mereka itu melakukan puasa sunnah selama 40 hari. Bayangin 40 hari loh. Kalian aja nih yang puasanya 30 hari puasa Ramadan, gue jamin dah kalian kebanyakan nongkrong di warteg kan. Di hari ke-41-nya, satu hari setelah 40 hari itu, nah kalian itu tidak boleh tidur selama 24 jam. Nyata, selain kita tidak tidur selama 24 jam, kita juga diwajibkan untuk menjaga hadas kecil maupun hadas besar. Selain itu, selama kita berpuasa yang 70 bulan maupun yang 40 hari itu, kita juga diwajibkan untuk sholat hajat dengan doa tertentu dan juga mengamalkan doa-doa tertentu yang gue juga nggak tahu ya, mungkin kalian bisa cari sumber-sumber lain. Kita balik lagi ke sejarah makam gantung di Blitar. Sebelum diangkat menjadi patih, ketika masih muda, beliau itu sering melakukan tirokat dan berpuasa, sehingga dari hasil tirokat dan puasanya beliau mendapatkan ilmu kanuragan yang sangat luar biasa. Dipercaya ilmu ajian Pancasona tersebut didapatkan setelah gurunya meninggal. Jadi kesimpulannya adalah ilmu itu diturunkan atau diwariskan oleh gurunya setelah gurunya meninggal. Dan kita ketahui juga bahwa gurunya itu bukan hanya manusia, melainkan dari bangsa lembu dan juga jin. Beliau adalah sosok sahabat sekaligus pengikut Pangeran Diponegoro. Beliau juga memiliki keturunan darah biru atau Trahningrat dari kerajaan Mataram. Kesaktiannya teruji ketika dia melawan Belanda. Tentara-tentara Belanda sangat ketakutan kepadanya. Bagaimana tidak, ketika dia dipenjara, ketika dia dieksekusi, dia selalu lepas dan selalu hidup kembali. Setelah perperangan tersebut, beliau sangat dikenal oleh masyarakat banyak, sehingga dia diangkat patih dan diberikan hadiah yang luar biasa. Hebatnya, beliau dengan ilmu tersebut, beliau tidak pernah sombong dan memakainya untuk kejahatan. Seseorang yang mempunyai ajian Pancasona, konon katanya bisa meninggal ketika jasadnya dipisahkan dan menyeberangi sungai dan dimakamkan digantung di atas tanah. Ketika jasadnya menyentuh tanah, maka dia akan hidup kembali seperti sedia kala.
Diceritakan juga ketika wafatnya Patih tersebut, beliau pernah wafat sehari sebanyak 3 kali. Tapi ketika beliau dikuburkan atau dimakamkan, beliau bangkit seperti semula karena beliau dikuburkan di tanah. Sehingga ketika wafat yang terakhir, beliau itu dikuburkan dalam peti besi yang digantung setinggi 1,5 meter. Dan Allahu a'lam bishawab. Yang percaya silakan tulis di komen, yang tidak percaya tulis di komen. Nah, itu dia cerita singkatnya dari penganut ilmu Pancasona yang sering dibilang ilmu putih. Dan kalau kalian sering dengar ilmu putih, pasti kalian juga sering dengar ilmu hitam kan? Nah, ada juga versi ilmu hitamnya, yaitu ilmu rawa rontek. Nah, kalau kalian penasaran, nanti gue bakal bikin videonya dan pantengin terus channel Bangsa. Oke.